Gawat, aksi berlanjut. 2024 Jokowi tamat. Tinggal pilih, mau turun secara terhormat atau melawan kehendak rakyat. Di lain sisi, soal Ade Armando, Guntur Romli, singgung UAS dan Habib Rizik. Mereka juga bisa dianiaya di jalan. Di lain sisi, sebut pengecut dan beraninya keroyokan. Denny Siregar ditantang duel 1 lawan 1 biar disiarkan Deddy Corbuzier. Desi langsung kicep. Di lain sisi, kata pengamat, ada dugaan Ade Armando sengaja dikorbankan agar tuntutan mahasiswa tidak tersiar. Aksi berlanjut, Jokowi tamat. Tinggal mau pilih, mau turun secara terhormat atau melawan kehendak rakyat. Mahasiswa bersama rakyat telah membuktikan bahwa omongan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut rakyat menginginkan Jokowi 3 periode atau diperpanjang masa jabatannya adalah omong kosong belaka. Luhut punya big data, konon. Nyatanya, mahasiswa dan rakyat turun ke jalan menyampaikan penolakannya. Kenapa rakyat tetap turun setelah Jokowi memberikan pernyataan bahwa ia tidak mau 3 periode? Tak mau diperpanjang masa jabatannya? Karena rakyat sudah tidak percaya padanya. Sudah jamak diketahui bahwa Jokowi ini seringkali berbeda apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Banyaknya ketidaksesuaian antara omong Jokowi dan yang dilakukan. Bisa jadi karena memang dasarnya adalah karakter pribadi, atau karena ia tidak berdaya menghadapi orang-orang yang mendrive dirinya selama ini. Kita harus tetap waspada, jangan lengah, sebab walau Jokowi ngomong tidak mau, tapi kenyataannya terus membiarkan LBP dan lainnya, bahkan memobilisasi kepala desa, mengkampanyekan 3 periode dan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sebenarnya, menginginkan Jokowi tetap jadi presiden itu adalah LBP sendiri, beserta orang-orang yang menanggung keuntungan besar di bawah lemahnya kepemimpinan Jokowi. Jokowi sangat rapuh. Lah, wong menyuruh menterinya saja untuk menahan laju minyak goreng. Dia tidak mampu. Jokowi lemah karena kadang sering menginginkannya, ternyata tidak digubris menteri-menterinya atau pembantunya yang lain. Jokowi seakan adalah presiden formalitas belaka. Di luar dirinya, seperti ada orang-orang yang mengontrol dalam semua keputusannya. Orang-orang ini bahkan tak jarang saling berbeda di antara mereka. Jokowi telah dinyatakan secara tegas oleh Megawati bahwa ia tak lebih hanyalah seorang petugas partai. Karena itu, tak ada alasan logis maupun gagasan Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatannya. Apalagi hal tersebut jelas melanggar konstitusi. Terlepas apapun dinamika yang terjadi pada aksi 11 April kemarin, mulai beralihnya sasaran demo dari istana ke gedung DPR, hingga bonyoknya Ade Armando, yang pasti tuntunan mahasiswa dan rakyat sudah tersampaikan. Tolak gagasan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, beserta tuntutan-tuntutan lainnya. Inti dari aksi itu adalah tersampaikannya pesan. Berikutnya kita lihat, apakah Jokowi bersama menteri-menterinya dan partai-partai pendukungnya serius atau tidak memperhatikan tuntutan-tuntutan itu. Sebab kalau tidak, itu artinya Jokowi telah dengan sengaja menabuh genderang perang melawan rakyat. Kita tidak ingin Jokowi mengalami nasib seperti Pak Harto yang diturunkan paksa. Pak Harto dulu terlalu percaya Harmoko. Jangan pula Pak Jokowi terlalu percaya Luhut. Sudahlah, mari bersama kita kawal konstitusi. Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang dengan damai dan elegan. Di lain sisi, sebut pengecut dan beraninya keroyokan, Denny Siregar ditantang duel 1 lawan 1 biar disiarkan Deddy Corbuzier. Desi langsung kicep. Denny Siregar menyebut masa penyerang Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Denny juga mengatakan masa kemasukan setan. Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel 1 lawan 1. Gua nantang serius Denny Siregar 7. Gua bukan kadrun. Gua anak jelambar grogol. Biasa tarung 1 lawan 1.
Gua nggak suka kelakuannya di medsos yang sering adu domba kita semua. Sok kuat, sok hebat, dan sok segalanya. Gua hanya jawab kalau dia sendiri langsung jawab. Tantang ini. Terima kasih, salam, ujar Imam Nugroho Ade di Twitter Senin 11 April. Tantangan duel dari Imam Nugroho Ade sudah bisa ditebak ujungnya. Denny Siregar yang pengecut dan gak berani menerima tantangan duel. Padahal tantangan duel ini juga sudah dimintakan ke Deddy Corbuzier untuk memfasilitasinya. Jadi, siapa yang pengecut, Den? Kata netizen, Om Corbuzier, ayolah dikoordinasi biar negeri ini aman tentram. Sirna dendam sesekali bermanfaat untuk semua golongan. Di lain sisi, soal Ade Armando, Guntur Romli singgung UAS dan Habib Rizik. Apa mereka juga bisa dianiaya di jalan? Pegiat media sosial Guntur Romli bahas soal pengeroyokan Ade Armando saat demo 11 April 2022. Kemudian dirinya menyinggung UAS dan Habib Rizik Syihab dengan bertanya, apakah mereka juga bisa dianiaya di jalan? Guntur Romli saat ini kerap membela Ade Armando melalui akun sosial medianya. Dirinya mengutuk tindakan kekerasan itu sampai menyinggung Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik Syihab. Dalam cuitan Twitter resminya @gunromli, dirinya menceritakan saat Ade Armando turun dari ambulan dan dilarikan ke IGD. Guntur Romli mengaku sempat bertemu. Kemudian Ade Armando menyampaikan pesan kepadanya. Saat saya sambut Ade Armando turun dari ambulans ke IGD, dia masih sadar, tulis Guntur Romli dalam cuitan Twitter @gunromli. Ade Armando bilang, yang keroyok saya bukan mahasiswa. Saya akan dukung apresiasi mahasiswa, tulis Guntur Romli menceritakan pesan Ade Armando. Yang ngeroyok itu penyusup, orang-orang pengecut, tulis Guntur Romli melanjutkan. Selanjutnya, 1 jam kemudian, Guntur Romli menuliskan cuitan lagi, masih tentang pengeroyokan Ade Armando. Namun, dalam cuitan selanjutnya itu, dia singgung UAS dan Habib Rizik Syihab. Dirinya membandingkan antara kasus Ade Armando sebelum jadi korban pengeroyokan dengan kasus Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik Syihab. Ade Armando dilaporkan penistaan agama karena tidak lanjutkan hukumnya, dijadikan dalih oleh mereka untuk menganiaya di jalan, tulis Guntur Romli menjelaskan. Abdul Somad dan Rizik juga dilaporkan penistaan agama, tapi tidak ada kelanjutan hukumnya. Jadi, bisa dianiaya di jalan, begitu, tulis Guntur Romli menandaskan. Netizen pun angkat bicara Ahmad Husni. Guntur, jangan kau hasut masyarakat untuk memperkeruh negara ini. Oleh karena itu, kata pengamat, ada dugaan Ade Armando sengaja dikorbankan agar tuntutan mahasiswa tidak tersiar. Pengamat politik Muslim Arbi menduga penggiat media sosial Ade Armando diduga sengaja dikorbankan untuk mengalihkan tuntutan mahasiswa. Sebagaimana Ade Armando babak belur menjadi bulan-bulanan masa saat demo 11 April 2022 di gedung DPR. Terkini, Ade Armando dirawat intensif di rumah sakit. Dikabarkan mengalami pendarahan otak. Kalau dilihat polanya, Ade Armando sengaja datang di lokasi demo, wawancara dengan wartawan. Nampaknya ada kesengajaan untuk mengorbankan Ade Armando agar tuntutan mahasiswa tidak tersiarkan secara masif, kata pengamat politik Muslim Arbi, Selasa 12 April. Pasca Ade Armando babak belur dikeroyok massa, kata Muslim, semua pemberitaan tertuju pada dosen UI itu. Pembahasan di berbagai platform media sosial juga ramai terkait tragedi tersebut. Semua tokoh mengomentari pengeroyokan Ade Armando papar Muslim. Sementara itu, tuntutan mahasiswa yang menolak jabatan presiden 3 periode pun sepi pemberitaan. Penolakan kenaikan harga BBM yang disuarakan mahasiswa juga tidak terdengar. Muslim disinyalir, pihak kepolisian akan melarang demonstrasi setelah peristiwa pengeroyokan Ade Armando.